Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Vidya Maharani dengan NIM 210160005. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang naskah drama yang sudah saya baca yang berjudul Salon Song. Tapi sebelum itu saya memohon maaf karena saya sedang sariawan di pangkal dan juga di ujung lidah sehingga menyebabkan saya sedikit kesulitan dalam berbicara. Tapi akan saya usahakan untuk tetap optimal dalam menjelaskan nantinya. Jadi drama ini berkisah tentang kehidupan sebelum adanya modernisasi, kehidupan sebelum dikenalnya sistem hutang piutang. Jadi drama ini menceritakan tentang seseorang yang amat kaya raya yang berprofesi sebagai rentenir. Kita menyebutnya rentenir di zaman sekarang atau semacam pinjaman online. Jadi sistemnya dia memberikan pinjaman kepada orang-orang. Namun dia tidak turun tangan langsung untuk memberikan pinjaman ini. Dia memiliki anak buah lagi yang disebutkan di sini namanya adalah agen. Jadi agen inilah yang mengatur segalanya, mulai dari cara bagaimana memikat hati calon nasabah agar mau berhutang dan segala macamnya, itu melalui agen. Hingga akhirnya nanti para nasabah pun mereka mau berhutang, mereka mengikuti semua yang diperintahkan oleh agen ini sampai mereka berada di titik penyesalan karena mereka merasa mereka kehilangan identitas dirinya sendiri. Dan itulah sehingga mereka keluar kata-kata di mulutnya adalah salon song dan di sini adalah seperti talon song dan gitu. Talon song ini berarti seperti sesuatu yang sudah terjadi namun tidak dikehendaki gitu. Namun di drama ini menyebutnya salon song. Cerita ini bermula dari agen yang membujuk masyarakat atau calon nasabah yang berada di wilayah Minangkabau untuk melakukan pinjaman atau berhutang kepada Raja Wali. Raja Wali ini merupakan seorang rentenir. Dia yang akan nantinya meminjamkan hartanya kepada calon nasabah atau masyarakat di Minangkabau ini. Atas bujuk rayu agen, yang mana agen ini mengatakan jika tidak berhutang maka sama saja rakyat akan ketinggalan zaman. Zaman sudah maju, zaman sudah canggih, zaman sudah modern. Salah satunya dibuktikan dengan cara berhutang. Itu yang disampaikan oleh agen. Hingga pada akhirnya para nasabah pun mereka tertarik untuk berhutang kepada Raja Wali. Namun di satu sisi ada satu nasabah dan juga pengikutnya itu yang tegas untuk menolak. Dia tidak mau mengikut sertakan atau ikut serta dalam bagian hutang piutang ini, karena menurut mereka dengan dia berhutang ini maka dia akan kehilangan identitasnya nantinya, sehingga dia tetap mempertahankan adat istiadatnya. Sampai pada akhirnya yang bersangkutan itu lebih memilih memisahkan diri dari orang-orang yang sudah berhutang kepada Raja Wali atau kepada agen tadi. Agen ini dalam menjalankan tugasnya dia tidak sendiri, dia membawa pasukannya juga, yang mana pasukannya ini adalah wanita-wanita penghibur. Jadi salah satu caranya agar masyarakat ingin berhutang, dia menyediakan wanita-wanita penghibur yang menari untuk memikat hati calon nasabah seperti itu. Hingga akhirnya mereka ini tertarik juga untuk berhutang. Setelah dirasa semua masyarakat sudah berhutang kepada Raja Wali, agen pun kembali mencari perhatian dari masyarakat dengan mengatakan bahwa hutang mereka itu masih tergolong rendah, sehingga dia menawarkan agar masyarakat lebih berhutang lagi, menambah hutangnya lagi.
kepada Raja Wali agar kehidupan semakin sejahtera, dengan memberikan seperti contohnya adalah pakaian-pakaian yang berasal dari luar negeri, pakaian berasal dari Arab, pakaian-pakaian yang berasal dari Cina, Jepang, dan segala macam. Sehingga dengan melihat pakaian yang belum pernah ada di Minangkabau ini, nasabah atau masyarakat di Minangkabau ini pun terpana, sehingga mereka pun ingin juga menambah hutangnya untuk mendapatkan barang-barang yang sudah dijanjikan oleh agen tadi. Jadi mereka menambah hutangnya yang semakin menumpuk, dan pada akhirnya agen meminta barang-barang itu kembali. Bahkan bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu dianggap sebagai milik Raja Wali juga. Jadi contohnya jika ada masyarakat yang menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa Cina, bahasa Jepang, dan segala macam, itu masyarakat tidak boleh lagi menggunakannya, karena agen ini beranggapan bahwa bahasa-bahasa itu adalah termasuk utang nasabah kepada Raja Wali. Jadi semuanya harus dibalikkan. Mereka tidak boleh lagi mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi mereka harus mencari bahasa lain. Seperti yang saya bilang tadi, masyarakat tadi hidup di daerah yang belum modern, jadi mereka belum mengenal yang namanya bahasa segala macam. Jadilah ketika mereka sudah mengenal bahasa itu dan mereka diminta untuk mengembalikan bahasanya, mereka bingung nantinya mereka akan berkomunikasi dengan apa lagi, seperti itu. Juga pada akhirnya agen ini kembali meminta semua hutang yang sudah dipinjamkan oleh Raja Wali kepada nasabah, seperti pakaian dan segala macamnya, itu harus dikembalikan saat itu juga. Nasabah pasti terkejut kan, karena agen lah yang mengarahkan mereka berhutang. Sekarang agen pula yang mendesak mereka untuk membayar. Jika mereka tidak bisa membayar, mereka harus mengembalikannya segera, seperti itu. Dan pada akhirnya kan tidak mampu membayar, para nasabah pun mengembalikan semuanya, bahkan sampai ke pakaian dalam sekalipun itu mereka kembalikan, karena semuanya diminta oleh agen. Dia menilai bahwa itu semua adalah hutang para nasabah yang sudah diberikan oleh Raja Wali, semuanya harus dikembalikan. Agen datang membawa gerobak, yang mana gerobaknya ada 3 gerobak untuk pakaian atau benda khas dari Arab, kemudian gerobak kedua berasal dari Cina, dan gerobak ketiga berasal dari Arab, India, Cina, Arab. Jadi ada 3 gerobak. Jadi semua nasabah mengembalikan barang-barang itu berdasarkan letak negara-negaranya. Yang memakai pakaian Arab maka diletakkan di gerobak Arab, yang memakai pakaian India diletakkan di gerobak India, yang memakai pakaian Cina diletakkan kembali di pakaian Cina. Dan di sanalah muncul nasabah satu tadi yang kokoh dengan pendiriannya untuk tidak mau meninggalkan adat istiadatnya. Di sana dia memberikan penjelasan kepada nasabah yang lain bahwa inilah sebenarnya bukti kejahatan yang mereka tinggalkan. Mereka hanya ingin melunturkan adat istiadat kita. Mereka hanya ingin membuat kita kehilangan jati diri kita. Mereka hanya ingin membuat kita melupakan sejarah kita. Dan di saat itulah masyarakat mulai sadar. Namun di sini liciknya agen ini, dia berusaha kembali meyakinkan para nasabah ini dengan kembali menjual pakaian-pakaian yang sudah dikumpulkannya tadi dengan harga yang sangat murah. Dia kembali mempengaruhi para nasabah. Contohnya seperti ini di dalam cerita. Ayo, belilah pakaian yang berasal dari India ini sangat bagus, kualitasnya sangat oke, kau tidak akan menemukannya dimanapun. Ini langsung impor dari luar. Aku hanya menjualnya dengan harga 500 perak. Namun tidak ada yang mendengarkan, karena nasabah sudah merasa tertipu oleh Raja Wali dan juga agennya selama ini. Dan agen pun kembali berusaha keras, dia terus mempromosikan barang dagangannya, namun tetap sama saja nasabah tidak menghiraukan dia. Sehingga akhirnya agen ini mulai putus asa.
agennya putus asa, dia berbincang dengan penari-penarinya tadi, dan mereka berkata, sepertinya daerah ini sudah tidak bisa kita harapkan, kita harus mencari tanah jajahan baru. Dan keluarlah kata Indonesia. Ya, kita harus ke Indonesia. Jadi di saat itu mereka ingin pergi ke Indonesia untuk menyebarkan kembali hutang tadi. Namun di saat ingin melangkah, tiba-tiba saja gerobak mereka tadi menghantam tembok besar. Saya juga tidak bisa mendefinisikan tembok besar ini seperti apa. Namun ketika gerobak ini menghantam tembok besar tersebut, gerobak ini, pakaian-pakaian yang ada di dalamnya itu berhamburan semua keluar. Pakaian dari 3 gerobak ini berhamburan semua keluar dan menyatu menjadi satu. Sehingga pakaian Arab, pakaian India, pakaian Cina itu bergabung. Nah, nasabah atau masyarakat yang melihat fenomena ini, mereka berebut mengambilnya kembali gitu. Mereka berebut mengambilnya kembali dan memakai secara acak. Jadi ada yang memakai misalnya baju Arab di atas, celana India di bawah, dan aksesoris Cina seperti itu, bercampur semuanya. Sehingga agen merasa dia sudah kalah di sini dan memutuskan untuk pergi meninggalkan daerah tersebut bersama dengan penarinya. Kemudian Raja Wali datang. Di saat Raja Wali datang, dia menangis karena ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dia berkata, tidak seperti ini, tidak ini maksudku, salon song. Jadi di dalam cerita ini ada 2 kali kata salon song yang dikeluarkan. Yang pertama itu dikeluarkan oleh nasabah karena dia merasa dia salon song untuk berutang kepada Raja Wali, dan yang kedua di akhir cerita yang mana Raja Wali sendiri menyimpulkan salon song, yang artinya rencana yang sudah dia konsepkan itu tidak berjalan sesuai dengan realitanya yang dia inginkan. Untuk tokoh-tokoh di sini itu ada sekitar 6 orang tokoh. Yang pertama itu ada Raja Wali. Raja Wali ini di dalam cerita ini berwatak tegas karena dia ini seorang rentenir lah ya tibanya. Dia tidak banyak bicara, dia hanya memintakan agen untuk tugas-tugasnya. Namun di akhir cerita dia juga menangis karena rencana-rencananya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua ada agen. Agen ini menurut saya adalah orang yang bermulut manis. Dia pandai memikat hati para calon nasabah atau orang-orang yang ingin dipengaruhinya. Dan dia ini sangat licik. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tidak mempedulikan orang lain lagi, kesulitan orang lain lagi, seperti itu. Misalnya contohnya kesulitan orang lain dalam membayar hutang, dia tidak pedulikan itu. Yang dia tahu adalah dulu dia sudah memberikan pinjaman kepada orang tersebut dan orang tersebut juga harus membayar segera, seperti itu. Yang ketiga itu ada nasabah satu. Nasabah satu ini berperan sebagai orang yang masih teguh dengan pendiriannya, menjaga adat istiadatnya, sehingga dia tidak mau termakan dengan omong-omongan dari seorang agen. Yang keempat itu ada nasabah 2. Nasabah 2 ini adalah orang yang mudah dipengaruhi oleh agen. Begitu juga dengan nasabah 3 dan nasabah 4. Mereka ini mudah saja dipengaruhi agen. Namun pada akhir cerita mereka juga menyesal karena mereka baru menyadarinya jika mereka sudah kehilangan jati diri dan juga ada istiadatnya karena hal utang piutang ini. Untuk latar, di sini latarnya itu adalah di zaman dahulu ya, melatarkan zaman dulu, zaman kuno, bahkan bisa disebut dengan zaman purba sebelum orang mengenal sistem utang piutang. Untuk tempatnya sendiri itu adalah Minangkabau tempo dulu, dan bisa saya gambarkan bahwa kisahnya ini adalah seperti di desa, namun desa ini masih sangat ketinggalan dan masih banyak hutan-hutannya. Jadi jika nantinya drama ini dipentaskan, mungkin akan memperlihatkan lingkungan hidup penduduk di sebuah dusun yang masih asri hutannya, seperti itu. Terkait dengan pencahayaan, jika seandainya drama ini dipentaskan, itu adalah remang-remang. Karena seperti yang saya bilang tadi, cerita ini mengambil kisah
di masa lalu, yang mana orang belum mengenal adanya modernisasi, atau mungkin saja lampu pada saat itu belum ditemukan. Jadi suasana yang dihadirkan itu seperti remang-remang, pencahayaannya remang-remang. Naskah drama ini menurut saya sangat bagus, dan bahasa yang digunakan itu sangat tinggi sekali, sehingga saya sedikit kesulitan untuk memahami dan harus membaca naskah drama ini berulang-ulang untuk memahami ceritanya. Yusran Hadi memang terbaik dalam membuat naskah drama. Hal yang berkesan bagi saya adalah ketika tokoh Raja Wali yang awalnya merupakan sosok yang tegas, tidak banyak bicara, ternyata dia juga bisa menangis di akhir cerita, karena rencananya hal atau yang sudah dia rencanakan ini tidak berjalan dengan apa yang dia inginkan, sehingga menyebabkan dia menangis. Saya sangat wow, ternyata bisa seperti itu ya, seorang yang tegas perawakannya, tidak banyak bicara, ternyata juga bisa menangis jika sesuatu yang dia inginkan tidak tercapai. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya menceritakan ini sesuai dengan perspektif yang sudah saya baca, karena masing-masing kita juga pasti memiliki perspektif yang berbeda, dan saya sangat menghormati itu. Dan semoga nilai UTS saya tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.